Hari ini gue pengen ngomongin tentang pengalaman gue belajar Python. Mungkin lebih tepatnya kebiasaan gue yang masih gue terapin dari pertama kali belajar Python sampai hari ini. Itu masih gue terapin. Apakah itu? Sebelum itu, gue pengen ngasih tahu alasan gue kenapa bikin YouTube ini. Karena, jadi gini, belakangan ini gue lagi buka kelas Python. Ya walaupun masih privat gitu, masih buat teman-teman gue gitu. Gue belum buka secara resmi atau secara umum kelas untuk belajar Python. Tapi kalau misalnya banyak yang mau, ya boleh juga nanti gue bikinin kelasnya. Gue siapin materinya, gue bikinin kelasnya. Gue cari temen gue buat ngebantu gue dan lain sebagainya. Nanti kita bisa belajar bareng di kelas itu. Oke. Intinya gini. Di kelas itu jelas gue ngasih konsep basic tentang Python. Tapi menurut gue ada satu hal lagi yang harus gue kasih gitu selain teori, yaitu ya pengalaman gue. Sampai sekarang gue masih belajar Python. Konsistensi, motivasi. Nah, kebiasaan ini itu pengen gue ceritain ke lu biar lu semakin termotivasi untuk belajar Python, konsisten untuk belajar Python. Karena inti dari programming apapun bahasanya itu adalah practice, latihan dan latihan. Kemudian alasan kedua adalah kalau misalnya lu ingat tentang video-video gue tentang bangkit, itu di kolom komentar kalau gue baca ya, itu banyak yang nanya, bisa nggak sih gue survive di bangkit ini dengan basic skill Python gue yang masih basic, atau bahkan masih nol gitu, dia belum bisa sama sekali Python. Ya kalau untuk survive nggak survive ya itu balik ke masing-masing ya. Tapi menurut gue bukan tanpa nih, Python penting basicnya. Basicnya penting. Jadi kalau lu mau survive di bangkit, khususnya machine learning ya seenggaknya lu paham basicnya lah. Nah, gue asumsikan yang nonton ini itu udah paham basic Python. Walaupun meskipun lu misalnya yang nonton ini belum paham, tapi lu bisa pakai tips ini atau kebiasaan gue ini, itu juga sebagai langkah awal untuk belajar Python. Jadi apakah kebiasaan itu? Kebiasaan itu adalah gua sampai hari ini dalam belajar Python, gua masih ngejiplak kode. Iya, gua masih ngejiplak kode orang. Gua lihat nih, gua ikutin semuanya sama persis gua ikutin. Terus ya udah, terus gua belajar kode itu ngapain sih. Jadi inti dari ngejiplak itu, gue bukan nyaranin ngejiplak buat apa, buat komersialisasi atau buat lu ambil kode orang terus lu ambil haknya apa sih. Pokoknya ya udah, lu ambil kode orang terus lu walaupun sebenarnya kayaknya banyak ya dari kita tuh ngambil snapshot kode orang gitu, terus kita gabungin jadi kode kita sendiri. Tapi ya maksud gue ya, walaupun banyak open source ya, kode-kode open source, maksud gue kalau dalam hal belajar Python itu lu bisa bisa pakai kebiasaan itu ngejiplak kode. Nah, kenapa ngejiplak kode itu menurut gue baik untuk belajar Python? Karena baik lagi, untuk ngembangin skill ngoding, lo harus practice, lo harus latihan. Nah, sekarang gimana caranya lu latihan? Pertanyaannya itu, gimana caranya lu latihan? Kalau misalnya lu jawab, oh nanti gue nyari project aja gitu, nanti gue bakal belajar lagi di situ, ya boleh, itu bagus. Tapi kalau misalnya nggak ada project, lu berhenti? Nggak dong, jangan dong. Terus kedua misal jawaban lo adalah gua dengan basic skill Python gua nanti nerapin ke mana aja gitu, nerapin ke sesuatu yang gua lihat, yang gua punya.
Misal gue punya data ini, gue terapin pakai Python. Gue punya masalah ini, gue terapin pakai Python. Oke, it's fine, nggak apa-apa, itu bagus. Tapi masalahnya kalau misalnya ternyata basic skill lu nggak cukup gitu untuk lu terapin ke konteks itu, ke kasus itu, apakah lu bakal berhenti? Jangan dong. Ya lagi-lagi jangan berhenti lah. Tapi ya gimana? Kalau misalnya lu nggak punya, lu susah, kesulitan, kan lu kemungkinan besar bakal berhenti, atau kemungkinan besar bakal ya menyerah, bakal stuck kayak gitu. Nah biar nggak kayak gitu, gue saranin ngejiplak. Kenapa? Lagi-lagi kalau ngejiplak, kode itu udah pasti working. Oke, udah pasti work. Kedua, ya lu nggak usah pusing-pusing mikirin project apa yang harus gue ambil, atau pusing-pusing nerapin Python lu ke kasus apa yang gampang gitu. Lu pakai aja kode, lu ngejiplak aja kode orang. Nah biasanya gue ngejiplaknya dari tutorial sih, jadi bukan dari GitHub, benar-benar GitHub gue ambil gitu kode orang, terus gue pakai gitu. Itu kalau untuk belajar susah. Jadi menurut gue lu ngejiplak dari tutorialnya aja. Lu ikutin sama persis yang ada di tutorial. Oke? Lu ikutin sama persis yang ada di tutorial. Abis itu belajar. Abis itu pelajarin kenapa si tutorial ini bilang atau bikin kodenya kayak gini gitu. Lu pasti ada penjelasannya tuh di tutorial itu. Ya kenapa dia bikin kayak gini. Biasanya nih gua ada satu website yang menurut gua nih bagus untuk belajar Python. Namanya realpython.com. Itu bagus banget karena selain di tutorial kode, dia juga tutorialnya based on konsep dan step by step. Jadi kalau misalnya lu sering baca artikel Medium gitu, mungkin banyak ya artikel yang ngasih kode tapi nggak dijelasin maksud dari kode ini gimana. Karena ya tujuannya lah ini artikel, dan tujuannya mungkin artikel itu juga emang bukan bertujuan untuk ngasih panduan belajar Python konsep kayak gitu. Hanya untuk nge-sharing aja cara make kode ini di kasus tertentu. Nah makanya gue rekomendasiin lu buka realpython.com. Nanti abis ini gue coba ya praktek dikit itu gimana cara belajar gue, cara belajar Python gue yang sampai saat ini gue terapin itu ngejiplak. Terus mungkin selain dari realpython itu, lu bisa baca teori konsepnya gitu dari sumber bukunya, sumber Python. Kalau nggak salah websitenya apa, automate the boring stuff. Ya itu kalau nggak salah itu sumber, itu istilahnya textbook secara website ya, textbook online untuk belajar Python. Jadi itu isinya teori semua. Cuma sekali lagi kalau misalnya lu mau cuma belajar basic konsep dari setiap kode-kode, potongan kode yang ada di tutorial, lu pakai realpython aja. Oke, jadi intinya ngejiplak. Oke, sekarang kita masuk ke praktek. Di sini lu udah lihat ada realpython nih. Ya realpython.com ini website bagus banget kata gue. Buset. Ini orang baik banget dah yang bikin kayak gini. Niat banget, niat baik, hati dan tidak sombong. Dan ini sangat membantu kita, khususnya gue itu buat belajar Python. Oke, kita ambil satu contoh, misal apa ya, yang enak, yang gampang aja. Ini aja, Python enumerate, kita ambil ini. Nah, oke, close. Nah, enaknya ya lagi-lagi di website ini tuh ngajarinnya konsep, based on konsep. Lu lihat di sini kan enumerate. Mungkin lu kalau nyari enumerate di Google mungkin langsung oh ini enumerate, pakai keluar ini gitu. Nggak ada latar belakangnya, nggak ada konsep yang melandasi kenapa kita harus pakai enumerate. Oke, di sini gue udah buka Jupyter Lab. Gue bikin ini dulu. Rename jadi realpython. Ya gitulah. Jangan deh, jiplak.
jiplak, terus gue bagi jadi dua. Gue bagi jadi dua ini. Bisa nggak ya? Ya semoga masih kelihatan lah. Gue lupa ini gue kan screen capture ini pakai Zoom, dan gue cuma screen capture untuk Chrome. Jadi kalau Chrome-nya gue pisah gimana ya? Susah nih. Oke, ya pokoknya intinya gini. Di sini kan ada potongan kode. Nah, potongan kode ini ya udah lu ikutin aja. Jadi ini apa, values gitu. Nah, oke. Satu lagi, cara jiplaknya jangan copy paste. Oke. Cara jiplaknya jangan copy paste. Kenapa? Karena kalau copy paste, sense lu, indera lu, mata, tangan, apapun lah yang berkaitan dengan ngoding gak bakal terlatih. Kan intinya tadi, latihan. Kalau lu copy paste, ya berarti lu latihannya copy paste gitu, bukan latihan nulis kode. Padahal yang kita pengen adalah nulis kode, latihan nulis kode gitu. Jadi jangan di copy paste. Oke. Values ABC misal. Values A B C. Terus for value in values print value. Oke, gitu aja terus. For value in values print value. Oke, ABC kayak gitu. Terus hasilnya sama ABC kayak gitu. Dan terusnya nanti di sini dijelasin. In this example, values is a list with 3 strings A, B, and C in Python, bla bla bla, dan seterusnya. Nanti lu coba lagi. Index sama dengan 0. For value in values print index, value. Oke, jadi index sama dengan 0. Terus lagi for value in values print index, value. Oke. Nah, terus nanti jelasin lagi nih. Kenapa pakai indeks bla bla bla, terus indeksnya ini indeksnya plus minus 1. Oke. Indeksnya plus minus 1. Plus minus, plus sama dengan 1. 0 1 2 3. Terus lu baca lagi bla bla bla, kalau indeksnya 0 enggak pakai itu ternyata 0 semua, lu cobain lagi kayak gitu. Ini gue cepet aja. Tapi kalau misalnya gue belajar, ya gue nulis semua ini, terus nanti gue baca, gitu. Terus nanti ini lagi in range, gitu. Terus belajar lagi, tuh technical detailnya lu juga baca. Terus, nah nanti baru nih muncul Python's enumerate nanti nanti dijelasin kenapa pakai enumerate dengan tadi kita pakai tadi kita udah dijelasin pakai cara yang manual. Oke. Dan seterusnya lu cobain lagi, lu bikin fungsi bla bla bla, dan seterusnya banyak juga ya dan seterusnya. Oke, jadi intinya gitu. Sampai sekarang gue kalau belajar sintaks baru atau fungsi baru atau library baru atau pokoknya function baru lah di Python, ya gue kayak gitu belajarnya. Gue baca tutorial, ada snippet kodenya, gue tulis, gue ketik secara manual, gue ngikutin gitu cara gue ketik secara manual di Jupyter Lab. Hasilnya harus sama kayak ini, kayak tutorial. Terus gue baca alasannya kenapa, atau baca penjelasannya kenapa, apa cara kerja atau bagaimana cara kerja kode yang tadi gue tulis, yang tadi gue ikutin. Oke. Nah, itu adalah satu kebiasaan yang menurut gue harus lu lakuin, wajib kayaknya, karena ya untuk ini ya, dalam rangka untuk latihan, untuk praktis itu adalah ngejiplak. Paling gampang adalah ngejiplak. Oke. Oke. Segitu dulu kayaknya. Udah itu aja sih yang pengen gue cerita. Gue nggak pengen lama-lama bikin video ini, karena intinya cuma satu, ngejiplak. Belajar Python yang gampang,
untuk konsisten ya, belajar Python biar konsisten, biar motivasi lu tetap ada, yaitu ngejiplak kode di tutorial. At least tutorial. Kalau mau ngejiplak di GitHub orang juga boleh, cuma kan di GitHub biasanya nggak ada penjelasannya. Seenggaknya di tutorial aja. Oke, kalau gitu terima kasih udah nonton YouTube gua dan sampai jumpa di video-video gua selanjutnya. Goodbye.